Eh, Sebelumnya, kenalkan dulu, nama saya Arindra Hakim. Ini Bakar sama kameramen saya, Bang Andi. Kita mau wawancara, temanya itu pengembangan kompetensi berbahasa Inggris di SMK Cafe Baros untuk persiapan di dunia kerja. Jadi udah seberapa jauh gitu pembelajaran di sini buat untuk diaplikasikan ke dunia kerjanya. Langsung aja ke nomor kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini. Untuk kurikulum di SMK Cafe Baros kita menggunakan kurikulum Merdeka, kebetulan udah masuk. Terus apakah kurikulumnya efektif dalam mempersiapkan siswa untuk dunia kerja atau pendidikan lanjut? Untuk kelas lanjut mungkin ada sedikit pengaruh ya, tergantung materi yang dibawakannya, mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti kurikulum vitae atau lamaran kerja. Nah, untuk kelas 10 sejauh ini belum terlihat ya perkembangannya apakah meningkat atau tidak. Kebetulan juga saya ngajarnya di kelas 10, jadi mereka belum terlihat signifikan gitu. Langsung ke nomor 3, yang dilakukan ketika awal kegiatan pembelajaran itu apa dulu? Gimana? Ketika pas masuk ke kelasnya gitu, metodenya apakah langsung materi atau awal pembukaan pelajaran? Kayak kalau di kurikulum kegiatan awal ya, Iya. kegiatan awal, inti dan penutup kan. Kalau untuk kegiatan awal seperti biasa ya, kita salam. Kalau di kelas pertama kita berdoa dulu gitu. Lalu cek absensi dengan cepat aja, langsung siapa yang hadir hari ini gitu kan. Jadi kita langsung tulis siapa aja yang nggak hadir. Setelah itu biasanya kalau kelas pertama ada SPM dulu. Biasanya anak fresh gitu kan, pagi-pagi banyak yang ngantuk atau apa gitu, kita SPM dulu. Kalau pelajarannya melanjutkan dari bab sebelumnya, kita flashback dulu nih ke pembahasan yang kemarin baru dibahas, kita ingat-ingat lagi sampai mana pemahaman mereka atau ingatan mereka, baru kita kegiatan itu. Selanjutnya metode Oh iya, terus media apa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media, ada beberapa media, ada kita menggunakan PowerPoint ya. Terkadang kalau ada menggunakan video atau animasi atau menggunakan yang harus banyak orang lihat, kita menggunakan PPT gitu ya. Kadang kita menggunakan web juga. Kebetulan kemarin skripsi saya menggunakan web wall ya, berupa game gitu atau ya web buat belajar. Nah, saya juga coba aplikasi ke anak-anak, ternyata mereka senang gitu kalau ada pembelajaran sambil game, jadi mereka gampang ngerti. Dan yang paling konvensional tuh saya punya buku aja sih. Ada buku yang cetak, ada yang di file handphone gitu. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan di akhir pembelajaran penutupan itu gimana? Di akhir ya? Iya. Tadi kan udah ya kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Seperti biasa, refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan, menanyakan seberapa mana pemahaman mereka gitu kan. Dan di akhir kegiatannya tuh, bukan di akhir kegiatan ya, sebelum penutupan, di akhir kegiatan inti kita bertanyakan siapa yang mau bertanya. Kalau mereka memang belum paham, kita jelaskan dari awal lagi, tapi secara singkat. Nah, di refleksi kita sebutkan lagi poin pentingnya yang harus kita ambil di pelajaran ini. Gitu. Setelah itu refleksi. Kalau ada penugasan kita kasih tugas, kalau enggak ya kita tutup saja. Tantangan dulu di zaman digitalisasi sekarang, dan kurikulumnya harus
apakah ada perubahan yang signifikan ketika menerapkan kurikulum ini? Seperti tadi ya sudah dibahas untuk kelas 11 dan 12 mungkin mereka sudah merasakan perubahannya untuk di kurikulum ini. Namun di kelas 10 yang saya ajar sih belum terlihat signifikan ya untuk kurikulum ini. Jadi mereka juga belum paham atau belum terbiasa dengan kurikulum ini. Oke, selanjutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan materi ajar agar relevan dengan kebutuhan siswa? Untuk menyesuaikan, kita diawali dengan sampai mana kemampuan siswa itu, khususnya dalam bahasa Inggris kan. Kalau kita ingin membuat biodata atau kurikulum surat lamaran kerja, kita harus melihat dulu kan kemampuan si anak dalam menulis di bahasa Inggris. Nah, kita diawali dari vocabulary-nya, terus grammarnya, apakah grammarnya baik-baik saja atau harus diperbaiki. Nah, paling dari awal dari basic banget, baru kita ya kemampuannya di pembuatan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Dalam pengalaman Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi siswa ketika belajar bahasa Inggris untuk keperluan profesional? Tantangan murid dalam belajar bahasa Inggris. Ya. Mereka tuh seperti belajar hari ini lakukan lupakan gitu. Jadi tantangannya kita harus ngingetin lagi yang udah dibahas minggu lalu atau sebulan lalu kita bahas lagi bulan ini gitu. Jadi mereka gampang lupa karena mungkin nggak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka sering lupa. Itu sih tantangannya, kita jangan bosan ngulang sih ke anak-anak. Apalagi cowok ya, di sini kan SMK dominan cowok ya. Harus lebih sabar gitu. Yang terakhir, dalam pelatihan bahasa Inggris untuk dunia kerja, aspek apa yang lebih difokuskan terlebih dahulu? Apakah pengembangan keterampilan berbicara, menulis, mendengarkan atau membaca? Dalam 4 skill itu saya lebih ke speaking sih. Ya, walaupun mereka misalnya belum bisa nulisnya, tapi yang penting mereka mau berbicara. Mereka jangan takut salah aja dulu, grammar nanti aja dulu, pinggirkan dulu. Yang penting mereka berani untuk speaking gitu. Dan kalau ada partner atau teman yang nanya ini, minimal mereka bisa menjawabnya sesuai gitu dengan pertanyaannya. Dan kebetulan juga di sini kita pengennya bisa speaking dulu mereka, karena kan kalau nulis kita bisa lihat ya, kalau membaca juga kita bisa sambil gitu kan. Kalau speaking berarti sambil nulis sambil baca gitu kan, sebelum kita speaking gitu. Jadi di awalnya speaking dulu. Udah? Paling pertanyaan cuma segitu. Segitu aja? Ya.